Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara merindukan janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Hanya yang menjadi masalahnya seringkali adalah sulit untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Channel Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat saudara untuk menolong setiap anak Tuhan termasuk saudara untuk mengingatkan setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dengan cara saudara lihat di layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari melalui channel renungan ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena setiap pagi akan diposting seri renungan yang baru di channel renungan ini yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan Allah yang berkuasa. Tangan Allah yang berkuasa itu sanggup melakukan mujizat saudara. Adakah saudara merindukan mujizat Tuhan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan kalau hatinya tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur menjamah saudara, maka mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik mengalami jamahan Tuhan. Kalau Tuhan menjamah, maka segala perkara bisa terjadi, mujizat bisa terjadi. Apakah saudara rindu mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu, dengarkan terus renungan ini. Namun sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan saudara. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis,
Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua. Kita masih dalam topik mengalami jamahan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara? Kita terus belajar, saudara, akan firman Tuhan ini bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Di video pertama kita sudah belajar bahwa teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam perenungan topik tentang mengalami jamahan Tuhan adalah Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Di mana di video pertama kita sudah belajar kisahnya, konteksnya di sini adalah kisah tentang seorang kusta yang mengalami mujizat Tuhan dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit kustanya. Saudara, sekali lagi saya menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan dan tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Orang kusta yang pada masa itu, kalau dia terkena penyakit kusta, maka dia akan dibuang dari tengah keluarga, dikucilkan. Dia dikucilkan dari tengah masyarakat. Dan dianggap najis kemanapun dia pergi, dia harus berseru, najis, najis, najis. Supaya orang-orang tahu bahwa dia kena kusta. Dan kalau orang dengar dia berkata najis, maka orang-orang akan menyingkir. Betapa menyedihkan keadaannya pada masa itu, saudara. Dia sudah sakit yang seharusnya ditolong, yang seharusnya dibantu oleh keluarganya, tapi malah dibuang dari tengah keluarga. Betapa sedihnya pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang sakit kusta pada waktu itu. Mereka sudah sakit dan mereka dibuang lagi di tengah keluarga, dari tengah keluarga. Tetapi di hadapan Tuhan, orang yang sudah dibuang, orang yang kena penyakit yang najis, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan menerima dia. Itu kembali menegaskan, saudara, bahwa tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sekotor apapun di hidup saudara, senajis apapun kehidupan saudara, kalau detik ini saudara datang kepada Tuhan, tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita akan diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian, saudara, kusta itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya. Orang kusta itu seketika itu juga sembuh. Penyakit yang tidak ada obatnya. Ketika tangan Tuhan terulur, orang itu disembuhkan. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan dan tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Itu artinya siapapun saudara, kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan, rindu mengalami belas kasihan Tuhan, rindu mengalami jamahan Tuhan, saudara layak di hadapan Tuhan. Dan apapun beban persoalan saudara, kalau tangannya terulur dan menjamah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, apa yang membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Karena sekali lagi saya baca bagi saudara, seorang ayat 40 mulai. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Sehingga Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Di video pertama kita sudah belajar, saudara. Sebelum hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, orang kusta itu datang kepada Yesus. Dan saat dia datang kepada Yesus, sekali lagi saya baca, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Saya bahasakan di video pertama bahwa orang sakit kusta itu datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Adakah saudara hari ini dalam pengiringan saudara akan Tuhan, saudara mengiring Tuhan dengan sikap yang benar? Kalau saya dan saudara mengiring Tuhan dengan sikap yang benar, hati yang penuh dengan belas kasihan itu akan tergerak melihat saya dan saudara. Dan tangan yang berkuasa itu akan terulur untuk menjamah saya dan saudara. Dan tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa terjadi kalau tangan Tuhan terulur.
Itu yang sudah kita belajar di video pertama, saudara. Dan di video kedua ini, yang saya ingin kita belajar di ayat 40 itu, saudara, di mana dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Jadi saat dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan sikap yang benar, lalu kemudian dia memohon bantuan Tuhan, dan bahasa ketika dia memohon bantuan Tuhan itu, dia berkata, kalau engkau mau. Dan ketika mendengar itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa yang bisa kita lihat dari sini, saudara? Ketika orang itu berseru kepada Tuhan, ketika orang itu memohon kepada Tuhan, yang dia mohonkan itu adalah kehendak Tuhan. Dia berkata, kalau engkau mau. Jadi yang dia mohon kepada Tuhan itu supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Seberapa banyak ketika kita mengikut Tuhan, saudara, yang kita inginkan Tuhan kerjakan itu adalah kehendak kita, yang belum tentu merupakan kehendak Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mana yang terbaik? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, atau apa yang dikehendaki Tuhan? Mana yang terbaik? Tentu saja kita sama-sama akan mengakui, kalau kita menyadari, kita akan mengakui bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu hari esok. Kita pikirkan adalah hari ini, dan mungkin kita juga berpikir tentang hari esok, tapi kita tidak tahu hari esok. Sehingga apa yang kita pikirkan baik itu adalah apa yang kita pikir baik dengan pandangan kita hari ini. Karena kita tidak tahu hari esok. Sekalipun kita berpikir itu baik untuk hari esok, belum tentu karena kita tidak tahu hari esok. Salah satu contoh misalnya, saudara. Satu kali ada seorang anak. Dia datang kepada ibunya. Ini kisah nyata, saudara. Dia datang kepada ibunya dan berkata, aku mau Mama membelikan aku sepeda motor. Karena dia berpikir kalau aku memiliki sepeda motor maka akan begini, akan baik, akan begini dan sebagainya. Mungkin dia berkhayal kalau dia sudah punya besok akan begini dan seterusnya. Dan waktu itu ibunya menuruti apa yang dia minta, dan betapa menyedihkan. Beberapa hari setelah dia terima permintaannya, itu malah yang merenggut nyawanya karena terjadi kecelakaan. Artinya apa, saudara? Cerita ini menggambarkan bahwa apa yang dipikirkan baik itu belum tentu baik untuk hari esok. Bahkan ibunya pun tidak tahu hari esok, sehingga dia memberikan dan mengakibatkan hari esok terjadi hal yang buruk. Kenapa, saudara? Karena kita tidak tahu hari esok. Sedangkan Tuhan itu, dia tahu hari esok. Allah tahu hari esok. Dia tahu hari esok, saudara. Dia tahu masa depan, saudara. Dan kalau dia merancang sesuatu bagi saudara, itu karena dia tahu masa depan kita. Dan dia rancang berdasarkan kemahatauannya akan masa depan kita. Artinya apa? Apa yang dia kerjakan bagi kita hari ini adalah sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Sedangkan kita, apa yang kita pikir baik hari ini, belum tentu itu baik untuk masa depan. Nah, itu sebabnya adalah pelajaran yang sangat berharga ketika orang kusta ini berkata ketika dia datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan sambil berkata, kalau engkau mau. Saudara, kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini, saudara ada beban berat yang saudara pikul. Kalau hari ini, saudara, ada kesusahan, ada kesulitan yang sedang saudara pikul. Dan mungkin ketika saudara datang kepada dia, saudara memohon belas kasihannya, saudara merasa saudara sudah datang dengan sikap yang benar. Dan kalau saudara merasa saudara sudah memohon yang terbaik kepada Tuhan, dan kemudian saudara belum menerima sesuai dengan permintaan saudara, mungkin itu bukan yang terbaik bagi saudara. Ataupun mungkin waktu ini bukan waktu yang terbaik untuk saudara menerima jawaban atas permintaan saudara. Itu sebabnya, saudara, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Saya mengalami dalam pelayanan. Ada orang-orang yang meminta doa, dan ketika doa dijawab, itu membuat dia jauh dari Tuhan. Itu terlalu banyak, saudara.
Ada satu kisah yang pernah saya dengar, saudara. Ada orang yang membuka usaha. Dia meminta doa supaya usahanya berkembang. Dan ketika usaha itu berkembang, begitu sibuknya dia menjalani usaha itu. Sehingga hari Senin sampai hari Sabtu full untuk melakukan usaha itu. Sehingga hanya hari Minggu ada waktu istirahat. Dan hari Minggu itu akhirnya digunakan untuk rekreasi bersama keluarga. Dan akhirnya Tuhan pun dilupakan. Tadinya sibuk melayani Tuhan, tapi setelah usaha berkembang, hari Minggu pun tidak sempat lagi. Karena itu waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Usaha itu hancur semua. Jawaban doa tadi, apa yang dia inginkan, kemajuan usaha tadi, itu akhirnya berakibat buruk kepada dia. Artinya sekali lagi, saudara, bahwa Tuhanlah yang tahu yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dalam kita memohon kepada Dia, yang terbaik adalah kita memohon supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengalami, saudara, di tengah pelayanan, satu kali waktu saya merintis di tengah pelayanan, akhirnya tiba waktunya untuk supaya dicari satu tempat untuk rumah ibadah. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya mencari tempat yang strategis. Karena dalam pikiran saya, di sinilah tempat strategis, di sinilah tempat strategis. Tapi akhirnya Tuhan memberikan satu tempat. Dan di tempat ini, pada waktu itu, ini bukan tempat strategis. Tetapi beberapa waktu kemudian, akhirnya saya memahami, ternyata kehendak Tuhan tetap yang terbaik. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kita datang kepada Tuhan, datanglah kepada Dia dengan memohon kehendaknya lah terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita mencari kehendak Tuhan, ketika orang itu berkata, kalau engkau mau, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka hati yang penuh dengan belas kasihan itu akan tergerak. Dan tangan yang berkuasa itu akan menjamah kita. Dan mujizat akan terjadi. Itu sebabnya dalam mengiring Tuhan, kalau saudara rindu belas kasihan Tuhan terjadi, kalau saudara rindu jamahan Tuhan terjadi, cari kehendak Tuhan, minta kehendaknya terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi dalam video kedua ini, saudara, saya mau menegaskan kembali bagaimana orang kusta ini mengalami jamahan Tuhan, bagaimana sehingga hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan tangan Tuhan terulur menjamah dia sehingga mujizat terjadi, dia disembuhkan. Hal yang paling mustahil terjadi. Pada masa itu belum ada obat untuk orang kusta, tapi mujizat Tuhan akhirnya menyembuhkan dia. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu? Kita sudah belajar. Yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar. Dia berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon bantuan Tuhan. Yang kedua, dia datang dengan permohonan yang benar. Ketika dia berkata, kalau engkau mau, kehendakmu jadilah. Biarlah hari ini, saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita mengalami belas kasihan Tuhan, kita mengalami tangannya yang berkuasa itu menjamah kita. Dengan kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, iring Dia hari demi hari dengan sikap yang benar. Dalam kehidupan saudara, kapanpun dan dimanapun, milikilah sikap yang benar dalam saudara mengikut Tuhan. Milikilah sikap yang benar. Tidak berbeda antara di depan orang banyak, di depan hamba Tuhan, di depan orang lain dengan ketika orang lain tidak melihat saudara. Miliki sikap yang benar setiap saat. Dan yang kedua, milikilah permohonan yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Saudara merindukan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saudara. Karena kehendaknya yang terbaik bagi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan menjamah saudara. Tangannya terulur menjamah saudara. Dan mujizat terjadi dalam hidup saudara ketika saudara datang kepada Dia dengan sikap yang benar dan dengan permohonan yang benar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami rindukan belas kasihan-Mu. Kami rindukan tangan-Mu menjamah kami. Kami rindukan mujizat terjadi. Dan hari ini kami kembali sudah belajar bahwa Engkau menyatakan belas kasihan-Mu, tangan-Mu terulur bagi orang yang datang kepadamu dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar. Terima kasih Bapa, ajar kami
untuk datang kepadamu, untuk mengiring Engkau dengan sikap yang benar dan dengan permohonan yang benar, supaya kami mengalami belas kasihan dan uluran tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.